Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda bergabung bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR. Mulai pukul 9 hingga pukul 10 nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber kami yang terhubung melalui aplikasi Zoom ya. Dan pagi hari ini Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan tema kita memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas dari orang yang pernah mengalami kusta. Kenapa tidak? Baik, dan hingga pukul 10 juga kita akan bersama-sama cari tahu seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh para penderita kusta ya, orang yang pernah mengalami kusta. Dan kalau ngomongin soal orang yang pernah mengalami kusta, menghadapi berbagai bentuk stigma sejauh ini yang terdampak pada kehidupan mereka. Meskipun telah menjalani pengobatan dan sembuh dari kusta, mereka masih tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Salah satu dampaknya, para OYPMK seringkali sulit mendapat pekerjaan dan hidup dalam kekurangan. Padahal setelah sembuh, OYPMK tidak akan menularkan penyakit kusta. Selain itu, setelah sembuh mereka juga membutuhkan mata pencarian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dapat dilakukan untuk membangun kemandirian orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK ini, termasuk penyandang disabilitas lainnya? Dan bagaimana cara untuk membuka kesempatan bagi mereka? Kita akan cari tahu bersama dengan ketiga narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Kita tetap social distancing ya kali ini karena masih di suasana pandemi. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu Mas Angga Yanuar selaku manajer proyek inklusi disabilitas NLR Indonesia. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi Mas Rizal. Selamat pagi juga. Salam sehat Mas Angga. Ya, salam sehat selalu. Baik, yang kedua adalah Mbak Zukira Ilmiana, owner PT Anugrah Frozen Food. Selamat pagi Mbak Zukira. Selamat pagi Mas Rizal. Dan yang berikutnya adalah Mas Muhammad Arfah, pemuda atau orang yang pernah mengalami kusta, OYPMK. Selamat pagi Mas Arfah. Selamat pagi Mas Rizal. Mas Arfah, videonya mungkin belum terlihat ya, masih nge-freeze ya. Iya, mungkin ada gangguan sinyal teknis. Baik, dan langsung saja yang pertama saya akan ke Mas Angga Yanuar nih. Mas Angga, ini dari NLR Indonesia. Penularan kusta ini masih terjadi di Indonesia dan perlu ditangani hingga tuntas tentunya. Sebelumnya bisa dijelaskan dong apa sih kusta itu sebenarnya? Barangkali masyarakat mungkin sudah lama tidak mendengar ya kan. Karena sebenarnya kusta ini penyakit disebut-sebut sebagai penyakit yang udah kuno sebenarnya, penyakit kuno gitu ya. Seperti apa penjelasannya? Baik, Mas Rizal. Seperti yang disampaikan di awal tadi memang benar sekali bahwa Indonesia itu sampai saat ini masih menduduki peringkat 3 dunia untuk kasus terbanyak kusta. Artinya setelah India dan kemudian Brasil, kasus kusta baru di Indonesia setiap tahun itu ditemukan antara 15.000 sampai dengan 17.000 pasien. Indonesia sendiri sebenarnya sudah mencapai eliminasi pada tahun 2000, yaitu pencapaian bahwa kasus kusta baru itu tidak lebih dari 1 per 10.000 penduduk. Nah, kemudian kusta itu adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri, kemudian masuk dalam kategori penyakit tropikal yang terabaikan, penyakit tropis yang terabaikan, karena memang ini mengalami banyak tantangan ketika menghendaki untuk dilakukan eliminasi. Jadi penyakit itu secara umum adalah penyakit kulit dan yang ketika tidak segera ditemui dan dilakukan penanganan itu akan mengakibatkan beberapa kondisi yang membuat seorang pasien yang terlambat dalam penanganan menjadi disabilitas. Karena kusta itu menyerang saraf tepi di mana fungsi sensorik, motorik dan juga saraf-saraf otonom itu akan terpengaruh sehingga bisa menyebabkan deformitas atau kelainan struktur tubuh dan mempertinggi tingkat disabilitas seseorang, Mas Rizal.
Oke. Nah, ini kan juara ketiga. Ya, Ini bukan sebuah prestasi tentunya ya. betul. Sangat memprihatinkan tentunya. Ini pertumbuhannya dari tahun ke tahun seperti apa sih datanya? Apakah emang selalu meningkat Ya, atau tadi dibilang sebenarnya sudah bisa dieliminir ya, gitu, bisa ya. dieliminasi? Sebenarnya seperti apa sih? Kalau tren datanya sendiri sih cenderung menurun ya. Artinya di medio 2000 itu 2000, 2001, 2002 kita masih di angka 20-an ribu, tetapi mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini memang sudah menurun untuk temuan kasus baru setiap tahunnya hanya Hmm. mencapai 15 sampai 17 ribu kasus secara nasional. Oke, mudah-mudahan sih tahun ini sudah bisa keluar dari 3 besar ya. Betul. 3 besar. Baik. Dan kalau berbicara penyebaran kusta di Indonesia, ini penyebarannya di daerah mana saja? Iya, Mas Rizal. Penyebaran kusta itu saat ini masih ada 9 provinsi yang belum eh, menyatakan bahwa mereka sudah melakukan eliminasi kusta. Tapi kalau boleh kita bicara di 2 atau 3 tahun ke belakang itu lokasi-lokasi seperti Papua, Sulawesi Selatan, NTT, Jawa Timur, eh, Sumatera Barat itu masih cukup tinggi kasus kustanya. Artinya masih secara nasional memang kita sudah menemui atau mencapai eliminasi, tapi kembali untuk kasus-kasus di tingkat kabupaten, provinsi itu memang belum semuanya wilayah di Indonesia mencapai eliminasi kusta, Mas Rizal. Hmm. Ini sebenarnya seperti apa sih Mas? Awalnya orang bisa terkena kusta. Boleh tahu nih? Ya, kalau penularannya sih memang cukup susah. Artinya ada beberapa syarat yang mengharuskan atau yang menyebabkan seseorang itu bisa terpapar kusta dari orang yang lain ya. Artinya harus ada kontak erat yang cukup lama dan biasanya tanda awal itu adalah munculnya bercak, itu bisa warna putih, bisa warna merah dan itu mati rasa. Itu yang dapat dilihat secara visual awam ya. Tapi mungkin lagi ada beberapa penegakan diagnosis seperti penebalan saraf, kemudian pembengkakan dan lain sebagainya itu bisa ditindaklanjuti secara medis. Namun yang jelas yang bisa kita identifikasi yang pertama adalah adanya bercak putih atau merah dan disertai dengan mati rasa. Nah itu segera saja untuk melakukan pemeriksaan diri di puskesmas. Kalau rasanya gatal soalnya udah beda gitu ya, bukan ya? Gatel biasanya panu atau penyakit kulit yang Padas lain, betul. kudis. Baik. Dan walaupun sudah sembuh, OYPMK ini masih tetap menghadapi stigma sejauh ini dalam kesehariannya. Bisa diceritakan stigma apa saja yang mereka alami dan seberapa intensi diskriminasi yang mereka hadapi sejauh ini, Mas? Iya, Mas Rizal. Jadi kusta ini memang salah satu penyakit yang menyebabkan stigma. Artinya ketika pasien itu sudah dinyatakan sembuh dari kusta, tetapi memang masyarakat di Nusantara ini selalu masih menganggap bahwa yang bersangkutan masih berpotensi untuk menularkan. Ditambah ketika pasien tersebut mengalami deformitas atau disabilitas yang tampak oleh mata itu pasti sepanjang yang bersangkutan itu hidup itu pasti akan mendapatkan stigma di masyarakat. Kalau misalnya bentuk stigma itu memang ada beberapa macam ya. Salah satunya yang sama-sama kita upayakan untuk dikurangi adalah stigma diri atau stigma internalisasi. Itu adalah stigma yang dialami oleh pasien itu sendiri karena merasa bahwa mengidap penyakit kusta itu merupakan satu kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang tidak baik begitu. Oke. Nanti mungkin dari Mas Arfa juga boleh menceritakan ya stigma apa saja yang dialami. Tapi tahan dulu. Sebelumnya saya akan ke Mbak Zukira. Oke, Mbak Zukira, suaranya bisa diaktifkan terlebih dahulu speakernya. Yes. Oke, Mbak Zukira.
Ini isu kusta dan pembangunan inklusif disabilitas tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena kita tahu kan, jika tidak ditemukan dan diobati dengan segera, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Angga ya gitu ya, kusta ini dapat menyebabkan disabilitas. Bagaimana Anugerah Frozen memandang isu kusta dan disabilitas itu sendiri? Terima kasih Mas Rizal atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai isu kusta dan disabilitas. Saya selaku owner sebenarnya menganggap bahwa kusta itu sebagai penyakit kulit yang selama ini dianggap buruk oleh beberapa orang. Nah, stigma negatif yang tadi dijelaskan oleh Mas Angga itu merupakan perilaku diskriminatif yang kerap dialami para penderita kusta di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Nah, penderita kadang merespon dengan menyembunyikan penyakit kustanya karena takut untuk dijauhi di lingkungan sekitarnya. Nah, menurut saya dengan adanya isu seperti itu, harusnya kita sebagai masyarakat tidak perlu merespon dengan adanya isu tersebut. Seharusnya kita memberikan itu energi-energi positif terhadap orang-orang yang pernah mengalami kusta dan khususnya juga kepada penyandang disabilitas. Persoalan budaya dan stigma di masyarakat itu menjadi salah satu masalah besar yang melahirkan ketidakadilan, kesenjangan, dan dalam pemenuhan hak-hak terhadap kawan-kawan penderita kusta dan penyandang disabilitas. Belum lagi persoalan penanganannya, yang hari ini masih adanya anggapan bahwa disabilitas dan OYPMK itu merupakan persoalan kesejahteraan yang hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial saja. Padahal sebenarnya ini adalah persoalan mendesak yang memerlukan keterlibatan kita semua sebagai masyarakat yang mengedepankan kepedulian sosial. Seperti itu, Mas Rizal. Baik, dan perusahaan Anda sebagai owner dari Anugerah Frozen Food gitu ya di Blukamba, ini salah satu perusahaan penerima magang disabilitas dalam program kerja inklusif Katalis yang diinisiasi oleh NLR Indonesia bersama-sama organisasi di Sulawesi Selatan. Boleh diceritakan sedikit nih, sampai akhirnya menjadi salah satu perusahaan yang dipercaya untuk menerima magang disabilitas. Ya, awalnya mereka diterima magang karena mereka sudah mendaftar di beberapa perusahaan-perusahaan. Tapi ada beberapa perusahaan yang ada di Bulukumba itu menolak kawan-kawan dari disabilitas untuk pemagaman di perusahaannya. Nah, pada saat itu salah satu dari ini penyandang disabilitas yang lain bertemu dengan saya dan meminta untuk menerima salah satu pemagaman di perusahaan saya, seperti itu. Jadi dengan senang hati, dan saya juga berterima kasih sih sebenarnya dengan adanya mereka di perusahaan saya, karena itu bisa membantu dalam melakukan melakukan pekerjaan yang ada di perusahaan, seperti itu. Oke, keren banget. Nah, sejauh ini ada berapa karyawan disabilitas atau mungkin orang yang pernah mengalami kusta di perusahaan Mbak? Untuk saat ini baru satu sih untuk pemagaman yang kemarin, karena memang baru satu kali kayaknya membuka pemagaman bagi ini. Jadi kalau seandainya ada yang melamar lagi kayak gitu juga tetap diterima ya Mbak ya? Iya, boleh, dengan senang hati. Siap, luar biasa loh. Ini bentuk salah satu tanggung jawab sebagai masyarakat yang ternyata memang disadari atau tidak ini menjadi tanggung jawab sosial juga ya. Artinya bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Baik, dan nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi diingatkan lagi nih untuk Anda yang ingin bertanya juga. Jadi biar bukan saya aja yang bertanya ke narasumber-narasumber yang sudah terhubung ya. Silakan Anda juga bisa gabung di sini melalui live telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893.
Dan untuk WhatsApp di 0812-118-8181 atau live chat di YouTube Berita KBR. Karena kita tetap disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Nak, bercak merah di kulit tangan dan kakimu udah hilang belum? Rasanya gimana, Nak? Gak ada rasanya, Bu. Kayak mati rasa gitu. Ya, gejalanya mirip-mirip kusta. Waduh, kusta kan penyakit kutukan yang gak bisa sembuh, Nak. Hush, Ibu sembarangan kalau ngomong. Gak ada yang namanya penyakit kutukan, Bu. Penyakit kusta itu bisa disembuhkan. Kusta merupakan penyakit menular yang penularannya tidak mudah dan bisa disembuhkan. Tetapi jika terlambat diobati, kusta dapat menyebabkan disabilitas. Kenali gejala awal kusta, seperti timbulnya bercak kemerahan atau putih seperti panu, kadas, yang kurang rasa atau hilang rasa, tidak gatal dan tidak berkeringat atau tidak berambut. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segera periksa dan dapatkan obat kusta gratis di puskesmas terdekat. Dapatkan informasi yang benar tentang kusta melalui website Kemenkes NLR Indonesia dan melalui podcast Suka, Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Ingat, penyakit kusta bukan kutukan. Kusta penyakit menular biasa yang bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Dika, tiap minggu kamu masih aktif keliling buat ngajarin anak jalanan yang nggak bisa sekolah? Masih dong, Van. Nggak banyak loh orang yang mau nolong orang lain tanpa pamrih kayak kamu. Makanya aku mau banget kamu daftar dan ikutan 1 Indonesia Awards ke-12. Siapa tahu kamu penerima apresiasi berikutnya. Sebagai bentuk apresiasi untuk generasi muda yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi, serta satu kategori kelompok yang mewakili bidang tersebut, Astra kembali menghadirkan 1 Indonesia Awards yang ke-12 tahun 2021. Pada tahun ini, Astra juga kembali memberikan tambahan kategori khusus kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Segera daftar 1 Indonesia Awards ke-12 mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 2 Agustus 2021. Ingat, setiap penerima apresiasi tingkat nasional akan mendapat dana bantuan kegiatan 60 juta rupiah serta pembinaan kegiatan. Info lengkapnya cek di www.1-indonesia.com. Indonesia dinilai belum cukup serius dalam melakukan pengendalian tembakau. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya prevalensi merokok pada remaja usia 10-18 tahun dari tahun 2013 dengan persentase 7,20% ke tahun 2018 9,10%. Bagaimana penjelasannya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Berikut penjelasan Tubagus Haryo, Tobacco Control Advocate dari Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC. Dan kalau kita lihat regulasi misalnya untuk pengendalian tembakau, kita cuma punya Undang-Undang Kesehatan, terus PP 109 tahun 2012, yang notabene lihat Reskesdas 2018 itu juga nggak ngefek. Berarti kan dari sisi kekuatan regulasi itu juga belum serius. Sehingga pintu masuk yang paling efektif sebetulnya political will yang diwujudkan dengan kebijakan yang cukup kuat dan juga edukasi kepada masyarakat yang nggak harus habis-habisnya gitu loh. Kalau kita lihat pesan dari Pak Menteri Kesehatan di peringatan HTTS, beliau mengemukakan lebih banyak ke arah misalnya edukasi. Kalau kita kombinasikan sebetulnya ada yang disebut dengan edu advokasi. Jadi di samping sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya, tetap ada advokasi kebijakan yang bisa mengiringi itu. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Anda masih bergabung bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dengan tema memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK. Kenapa tidak? Dan saya juga masih bersama 3 narasumber yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ya pagi hari ini. Yang satu dari Sleman, Yogyakarta, kemudian dari Sulawesi juga. Nah, yang pertama ada Mas Angga Yanuar dari Sleman ya, Manajer Proyek Inklusi Disabilitas NLR Indonesia. Kemudian Mbak Zukira Ilmiana, Owner PT Anugerah Frozen Food dari Sulawesi ya Mbak ya. Baik, dan Mas Muhammad Arfah, pemuda OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Nah, kalau tadi di segmen pertama sudah dijelaskan mengenai apa itu kusta, kemudian beberapa inisiatif juga bentuk kepedulian dari Mbak Zukira bersama PT Anugerah Frozen Food.
terhadap para penyandang disabilitas, termasuk yang spesifik adalah kusta gitu ya. Dan ternyata juga ada Mas Muhammad Arfa, pemuda OYPMK, yang nanti saya akan coba cari tahu juga nih, sebenarnya stigma apa sih yang pernah dialami oleh Mas Arfa. Boleh dong di-share di sini ya. Tapi sebelumnya saya akan menyapa juga yang sudah terhubung melalui YouTube. Di live chat ada Mbak Zakia Kiki yang nanya, saya mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri bagi penyandang kusta, bahwa mereka juga bisa bekerja seperti yang lainnya. Nah, ini nanti juga akan ditanggapin, akan dijawab ya oleh narasumber kami. Kemudian ada Mas Ahmad Matuji dari KSB. Pertanyaan untuk Bapak Angga, penyebaran kusta di 9 provinsi apa saja? Maksudnya gimana ya? Oke, nanti boleh ditanggapin ya. Tapi Mas Arfa. Ya, Mas. Halo, Mas Arfa. Ya. Apa suara saya bisa kedengaran, Mas? Ya, pernah mengalami stigma sebagai orang yang pernah mengalami kusta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Perkenalkan, nama saya Arfa dari Permata Cabang Goa, salah satu OYPMK orang yang pernah mengalami kusta. Stigma yang saya pernah rasakan di masa pengobatan saya, waktu itu saya masih sekolah kelas 3 SMP. Waktu itu saya banyak stigma yang saya dapatkan di sekolah saya. Waktu itu kulit saya sangat hitam gelap disertai dengan belang-belang di muka saya. Setiap saya ke sekolah, saya selalu diejek sama teman-teman, selalu dibilangi monster, dibilangi roti gosong. Di situ saya sangat sedih dan jarang ke sekolah. Oke. Mungkin itu dari saya, Mas. Iya. Maaf ya, jadi sedikit mengingatkan gitu ya. Sebenarnya kan udah berlalu lama ya. Sekarang kan udah asik dong. Sekarang udah sehat ya kan. Udah bekerja juga ya, dengar-dengar ya. Kulit saya sudah baik. Saya pikir kayak ini loh, saya aja kalah loh. Dan bener. Sudah berani testimoni di depan dan testimoni di teman-teman OYPMK bahwa kita bisa sembuh seperti saya. Jangan takut untuk berobat, percaya diri itu tetap, karena kita punya kelebihan masing-masing dan kita semua sama. Oke. Ya, Mas Arfa ini kan sebagai peserta magang dalam program Katalis NLR Indonesia di Sulsel ya. Nah, Mas Arfa ini juga diterima magang di kantor Satpol PP Kota Makassar sebagai staf administrasi. Wih, keren banget. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Nanti boleh diceritakan juga ya Mas Arfa ya. Tapi sabar dulu, tahan dulu, karena saya akan mau minta tanggapan terlebih dahulu ke narasumber yang lain, Mas Angga. Mas Angga, ini tadi ada yang nanya nih, cara menumbuhkan rasa percaya diri bagi penyandang kusta, bahwa mereka juga bisa bekerja seperti yang lainnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arfa juga mungkin sedikit banyak juga sudah menginspirasi teman-teman yang lainnya pendengar kita ya. Baik. Seperti apa nih Mas? Ya, terima kasih sudah bertanya. Jadi setidaknya harus ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita meningkatkan motivasi secara khusus kepada orang yang pernah mengalami kusta. Dan yang kedua, kita juga meningkatkan kesadaran kita kepada kawan-kawan yang pernah mengalami kusta. Artinya kita juga dituntut untuk membekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup supaya kita mampu mengembangkan paradigma yang baru untuk memandang kusta dan orang yang pernah mengalami kusta. Sekaligus kita mengubur dalam-dalam persepsi-persepsi yang negatif tentang kusta adalah penyakit kutukan, kusta mudah sekali ditularkan, kusta tidak bisa sembuh. Dan ketika kita sudah memiliki persepsi yang bagus tentang kusta, kita akan bisa menerima
kawan-kawan orang yang pernah mengalami kusta itu secara lebih baik lagi. Nah, selain itu, peningkatan kapasitas itu juga masih diperlukan oleh teman-teman yang pernah mengalami kusta. Artinya bahwa di kehidupan mereka sebelumnya itu banyak diwarnai dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, kemudian pasti ada rasa enggan, rasa sungkan ketika mencoba untuk berpartisipasi kembali di dalam lingkungan sosial. Nah, kita harus Seperti halnya misalnya dalam penolakan-penolakan dalam dunia pekerjaan gitu ya, Mas ya? betul. Ini sangat terjadi, ini sangat bisa terjadi karena ada beberapa faktor tadi, Mas Rizal. Yang pertama bahwa perusahaan itu tidak memiliki pandangan yang baik tentang orang yang pernah mengalami kusta. Di sisi lain, memang kawan-kawan ini perlu ditingkatkan kembali motivasi dan semangatnya begitu. Oke. Nah, kalau dari Anugerah Frozen nih, Mbak Zukira, sebenarnya kebijakannya seperti apa sih atau aturan khusus dalam perusahaan Anda Anugerah Frozen terkait isu disabilitas sejauh ini? Mengenai kebijakan atau aturan khusus bagi Anugerah Frozen terkait isu disabilitas, sebenarnya menurut saya aturan khusus tersebut mungkin dari penggunaan bahasa ya, mungkin penggunaan bahasa yang harus diubah. Misalnya bukan lagi menggunakan kata cacat, tapi disabilitas, atau mungkin kata dia tidak normal itu bisa diganti menjadi pakai bahasa disabilitas, seperti itu. Oke, baik. Dan berikutnya pertanyaan dari Leila Hana. Dampak disabilitas penyakit kusta yang paling besar apa ya? Apakah dengan dampak yang besar itu penderita kusta masih bisa bekerja? Dari Leila. Kalau menurut saya sih untuk selama itu penyakitnya tidak terlalu berlebihan, itu dia bisa saja untuk bekerja. Selama dia juga percaya diri. Kadang kan memang kita teman-teman dari kawan-kawan OYPMK itu merasa kurang percaya diri untuk bekerja atau tampil di depan masyarakat. Padahal dari secara potensi dan kemampuannya mereka bisa. Jadi menurut saya selama mereka bisa percaya diri, mereka bisa bekerja. Seperti itu. Baik. Ya, dan sebelumnya saya angkat telepon terlebih dahulu. Kita sudah terhubung dengan Denny di Jakarta. Halo Denny. Selamat pagi. Silakan, selamat pagi Denny. Iya Mas, saya mau nanya. Kan misalnya kalau sebuah tempat kerja itu ingin membuka kesempatan kerja untuk teman-teman disabilitas. Nah, tempat kerja ini harus nyediain fasilitas apa aja ya untuk membadainya? Gitu aja sih Mas pertanyaan saya. Oke, terima kasih Denny di Jakarta. Silakan boleh langsung ditanggapi Mas Angga mungkin dari NLR Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizal dan juga pertanyaannya dari Mas Demi. Apa yang harus dipersiapkan itu terkait dengan reasonable accommodation. Artinya perusahaan itu memang diwajibkan untuk menyediakan beberapa hal yang membantu kawan-kawan penyandang disabilitas maupun orang yang pernah mengalami kusta untuk tidak mengalami hambatan dalam ambulansi dan mobilitas di lingkungan kerja. Artinya, apa yang harus kita sediakan ini juga dipengaruhi dengan siapa penyandang disabilitas yang bekerja atau berkarya di tempat kita masing-masing. Penyediaan bidang miring untuk menghubungkan dua tempat yang memiliki ketinggian yang berbeda itu memang diperlukan. Artinya kawan-kawan OYPMK itu ketika mengalami gangguan motorik yang cukup besar begitu ya, cukup parah begitu ya bahasanya, itu memang melangkahnya itu tidak bisa sangat lebar. Jadi melangkahnya itu cuman sedikit-sedikit. Artinya bidang miring ketika disediakan untuk menghubungkan dua tempat yang memiliki ketinggian yang berbeda itu cukup membantu. Kemudian mungkin yang perlu dipersiapkan ketika kawan-kawan orang yang pernah mengalami kusta yang dipekerjakan di perusahaan itu sudah mengalami deformitas yang cukup banyak, artinya sudah ada perubahan struktur di telapak tangan, mungkin seperti handle pintu yang bulat itu dihindari. Artinya itu tidak akan bisa diakses atau tidak akan bisa dibuka oleh kawan-kawan dengan disabilitas, khususnya kawan-kawan kusta yang mengalami deformitas di tangan.
Juga mungkin beberapa hal lain, misalnya kita ada disabilitas rungu, disabilitas netra, itu ada beberapa alat yang perlu disediakan yang masuk dalam reasonable accommodation, yang dimana perusahaan memang diwajibkan untuk menyediakan hal itu. Baik, dan sebelum jeda saya juga ke Mas Angga nih terkait dengan program NLR ya terhadap program magang bagi OYPMK ini, nanti boleh diceritakan setelah ini ya, setelah jeda ya Mas ya. Siap. Magang di bidang apa, kemudian apa sih hasil yang ingin dicapai sebenarnya? Siap. Dan termasuk dari PT Anugrah Frozen Food ya Mbak Zukira Ilmiana yang juga tergabung dalam program ini. Kita akan bahas selanjutnya di Ruang Publik KBR setelah jeda berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Hah? Surat panggilan dari polisi? Harus minta bantuan kemana ya? Udah hampir 1 jam cari informasi bantuan hukum, nggak nemu juga. Yang ada malah bingung. Kenapa lagi sih kamu? Kena masalah hukum lagi? Santai bro, gak usah panik. Sekarang kan ada lawhub.id untuk mempermudah melakukan konsultasi hukum dan pencarian organisasi bantuan hukum, firma hukum secara gratis. Tapi persyaratannya ribet nggak sih? Persyaratannya mudah kok. Pertama, mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Ketiga, kamu bisa melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum, atau melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Butuh bantuan hukum? Klik aja lawhub.id. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah perokok anak. Data dari Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun ada di angka 9,1% atau sama dengan 7,8 juta anak. Lalu, apa penyebab anak mulai merokok? Berikut penjelasan dari Nina Samidi, Manajer Komunikasi Komnas Pengendalian Tembakau. Penyebab anak mulai merokok adalah satu, karena aksesnya memang sangat gampang, yaitu mudah membelinya, harganya murah, terpampang di mana-mana, mereka melihat ada produk itu, seakan-akan produk itu normal, sehingga membuat mereka merasa, oh saya juga bisa nyoba gitu. Dan rasa penasaran ketika lingkungan mereka merokok, terus semuanya terpampang di depan mata, itu kan membuat mereka sangat mudah mengakses. Yang kedua adalah juga iklannya. Iklan, promosi, sponsor, ini sangat besar hubungannya dengan perilaku anak mulai merokok. Mereka mulai merokok, ini sudah dibuktikan ya oleh berbagai riset ya, bahwa anak mulai merokok itu juga dipengaruhi oleh iklan. Kesetaraan gender masih menjadi persoalan di masyarakat. Para perempuan yang mendorong kesetaraan ini pun tak lepas dari stigma dan stereotip. Ini penjelasan Aprilia Resdini, aktivis kesetaraan gender dan koordinator Space UNJ. Banyak orang yang salah paham nih. Perempuan-perempuan yang sering protes kesetaraan gender ini sebetulnya mereka ingin menandingi laki-laki gitu, atau ingin melawan laki-laki. Sebetulnya tidak gitu. Yang ingin kami lawan adalah sistem yang selama ini berjalan di masyarakat, sehingga itu menjadi cara pandang dan perilaku seseorang gitu dalam melihat perempuan, dalam akhirnya mengkotak-kotakan peran perempuan dan laki-laki. Yang aku soroti adalah di sini bahwa kita semua akhirnya mengalami diskriminasi gender itu karena akarnya adalah budaya patriarki itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya pelaku utamanya siapa? Pelaku utamanya adalah mereka-mereka yang masih terjebak di dalam pemikiran atau masih melanggengkan budaya patriarki. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia dengan tema memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta, kenapa tidak? Dan kita juga masih bersama Mas Angga Yanuar, Manajer Proyek Inklusi Disabilitas NLR Indonesia, kemudian Mbak Zukira Ilmiana, owner PT Anugrah Frozen Food, dan juga Mas Muhammad Arfa, pemuda OYPMK ya, orang yang pernah mengalami kusta. Dan kalau kita lihat banyak sekali yang sudah respon, yang sudah memberikan komentar, pertanyaan juga melalui live chat YouTube kami
Nanti saya akan bacakan satu persatu ya. Kemudian kita juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon bebas pulsa. Anda bisa gunakan sekarang juga di 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181, live chat di YouTube Berita KBR. Dan berbicara soal program magang bagi OYPMK, boleh diceritakan lebih detail tentang program ini? Magang di bidang apa saja? Kemudian apa sih hasil yang ingin dicapai oleh NLR Indonesia sebenarnya, Mas Angga? Baik, terima kasih Mas Rizal. Kalau kita boleh sedikit berefleksi tentang bidang-bidang pekerjaan yang umumnya digeluti oleh kawan-kawan OYPMK, itu kan pasti bidang-bidang pekerjaan yang masuknya itu tanpa seleksi, kemudian tanpa memerlukan background edukasi, dan biasanya itu bekerja secara sendiri. Artinya tidak bekerja dalam tim. Jadi kemudian yang kemudian diambil sebagai pilihan untuk bekerja oleh kawan-kawan OYPMK itu pasti pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Artinya semacam juru parkir, kemudian jualan makanan yang bekerja sendiri begitu, yang tidak memerlukan seleksi. Nah, NLR ini mencoba untuk meningkatkan penerimaan diri dan kepercayaan diri penyandang disabilitas, khususnya orang yang pernah mengalami kusta, serta kami ingin mencoba mempersiapkan kehidupan kawan-kawan orang yang pernah mengalami kusta dengan membekali mereka keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, khususnya di lingkungan organisasi non-pemerintah ya, sesuai dengan bidang kami. Kami juga untuk mencoba meningkatkan kualitas komunikasi dan juga kemampuan interpersonal kawan-kawan orang yang pernah mengalami kusta. Kami akan melakukan kegiatan pemagangan itu pada bulan Juli dan Agustus 2021 untuk tahap ini, dan kami mencoba untuk menawarkan ini kepada tiga orang kandidat yang nantinya kita akan pilih. Untuk informasi saja sudah ada sekitar 21-an pelamar untuk program magang kami, tetapi karena keterbatasan beberapa hal, kami hanya bisa memilih 3 dulu yang akan kami ajarkan tentang manajemen, perencanaan, dan pengelolaan proyek. Kemudian yang kedua adalah administrasi dan pengelolaan keuangan. Lalu yang ketiga adalah mobilisasi sumber daya dan penggalangan dana. 3 aspek itu memang cukup penting dan cukup familiar di kalangan kawan-kawan di dunia lembaga swadaya masyarakat, karena 3 hal tersebut adalah 3 skill dasar yang memang harus dimiliki. Artinya 3 tema tersebut kemudian kami tawarkan dan kami mencoba untuk mempersiapkan orang yang pernah mengalami kusta dengan melalui beberapa peningkatan kapasitas di tema tersebut. Iya. Dan sekarang sudah ada juga pertanyaan dari Febriana Ratnasari. Pekerjaan apa yang cocok bagi penyandang disabilitas? Kemudian Jo Chandra, Mas Arfa, bagaimana cara menenangkan diri kala itu waktu diejek teman sekolah? Apakah ada tips buat teman OYPMK lainnya? Terima kasih. Nah, ini mungkin dari Febriana Ratnasari terlebih dahulu nih. Pekerjaan apa sih sebenarnya yang cocok bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang kusta? Saya Mas. Boleh Mas Angga, boleh. Ya, sebenarnya semua pekerjaan itu cocok untuk penyandang disabilitas. Memang di beberapa hal itu perlu melakukan penyesuaian-penyesuaiannya. Artinya ketika lingkungan kantor modern saat ini dengan ruang yang kemudian ada beberapa kubikel di sana, itu otomatis kan gang untuk dilewati itu menjadi sangat sempit. Kita mungkin bisa dengan berjalan secara wajar, tetapi kawan-kawan yang memiliki atau menggunakan kursi roda sebagai alat bantu mobilitas itu pasti akan sangat kesulitan. Dan kemudian yang perlu diperhatikan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas karena kusta ya, karena mereka mengalami gangguan saraf tepi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sehingga sensasi atau sensorinya itu kurang, kemudian motoriknya juga kurang, dan saraf-saraf otonomnya juga berpengaruh seperti kelenjar keringat dan lain sebagainya. Maka yang perlu diperhatikan adalah penyediaan sarana keamanannya ya. Artinya ketika
ketika OYPMK tersebut dipekerjakan di lingkungan yang memiliki suhu yang cukup tinggi, berarti perlu disediakan sarung tangan maupun sepatu safety yang bisa melindungi mereka, karena apapun yang mereka sentuh itu tidak dapat dirasakan oleh sebagian pasien kusta dan OYPMK. Baik. Ya. Nah, ya, Mbak. Halo, Mbak Sukira. Yes, Mbak Sukira, kalau di perusahaan Anda sendiri nih, kan sudah ada yang bekerja juga ya, sudah mempekerjakan magang salah satu karyawannya Iya, betul. di perusahaan Anda, penyandang disabilitas. Nah, bagaimana sih respon dari penyandang atau karyawan yang lainnya? Bagaimana reaksi karyawan lainnya terhadap karyawan magang dari penyandang kusta atau disabilitas ini? Apakah mereka bergaul bersama atau malah menjaga jarak sejauh ini? Ini juga pertanyaan dari Mas Hendra di KSB. Ya baik, mengenai karyawan yang lain, responnya terhadap teman yang penyandang disabilitas ini, mereka tidak memandang sama sekali ya secara ini, mereka memperlakukan sama apa ya, kemudian fasilitas yang didapatkan juga itu tetap sama bagi mereka. Saya pun selaku owner tidak membedakan antara teman dari penyandang disabilitas dengan karyawan saya. Yang karyawan saya itu di mata saya mereka sama, karena secara skill kawan-kawan dari disabilitas ini juga jauh lebih baik ya, bisa saya bilang begitu, karena pengalaman saya waktu saya ajarkan dia lebih cepat tanggap seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah baik dia itu disabilitas maupun non disabilitas ya, karena pada dasarnya kemampuan mereka sama, skill mereka juga sama, dan jadi apa yang harus dibedakan gitu ya? Iya, apa yang harus dibedakan karena secara tidak ada masalah. Secara profesional kan kita melihat bukan dari secara ini ya, secara dari fisiknya bukan, tapi kita lihat dari kemampuannya. Seperti itu. Hasil pekerjaannya. Betul. Oke, baik, keren banget sih. Dan tadi dari Jo Chandra nih, penasaran juga nih cara menenangkan diri waktu diejek teman sekolah atau dibully gitu ya, atau mendapatkan stigma. Ada tips nggak sih yang bisa dibagikan ke teman-teman OYPMK yang lain nih supaya mereka juga bisa setegar Mas Arfa? Halo Arfa. Kenapa Mas? Iya, jadi ini ada yang nanya nih, bagaimana cara menenangkan diri waktu Arfa diejek teman-teman sekolahnya? Ada tips nggak buat teman-teman OYPMK yang lain? Iya, waktu itu saya selalu merasa selalu kuat, selalu melanjutkan pengobatan saya, bahwa saya pasti bisa, dan jangan ngurung diri, tetap percaya diri. Mungkin itu dari saya, Mas. Cara membangun percaya dirinya gimana, Arfa? Selalu didukung oleh keluarga, karena itu paling penting, keluarga. Jadi support system tetap ya, tetap menjadi sesuatu yang penting juga dari orang-orang sekitar kita. Makanya dari yang mungkin yang terdekat dari keluarga barangkali ya. Jangan malah ikut-ikutan memberikan stigma gitu ya. Oke, dan sekarang ada pertanyaan juga dari Anissa. Izin bertanya nih, banyak penyandang disabilitas yang kebingungan dalam mencari pekerjaan. Terkadang informasi itu tidak terjangkau. Apakah ada pusat informasi khusus untuk memudahkan pencarian pekerjaan ini? Mas Angga nih. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Sebenarnya ada ya beberapa platform berbasis web yang disediakan oleh teman-teman gerakan. Kalau boleh saya sebutkan, ada Kerjabilitas, ada Disable, ada beberapa situs-situs lain yang mempertemukan antara penyandang disabilitas dengan pemberi kerja. Itu bisa diakses kalau misalnya ini kan cocok di masa pandemi ini, tidak kemana-mana tapi kita berselancar di dunia maya.
Itu mungkin bisa ke sana Mbak siapa tadi saya lupa. Mbak Anissa ya. Mbak Anissa bisa mencoba beberapa aplikasi yang telah dikembangkan oleh kawan-kawan. Dan sekaligus kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tertentu itu atau di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, amanat PP nomor 60 tahun 20 tentang penyediaan unit layanan disabilitas di dunia pekerjaan itu juga bisa diakses. Idealnya atau seharusnya mereka punya beberapa informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa atau diperuntukkan untuk penyandang disabilitas, Mbak Anissa. Oke, karena sebenarnya juga pemerintah kan sudah mengeluarkan peraturan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas gitu ya. Implementasinya sendiri seperti apa sih sebenarnya? Ya kalau kita bicara masalah regulasi itu kan pasti banyak hal terkait Mas Rizal dan Ibu Bapak semua. Yang pertama adalah isinya atau struktur legal kontennya. Ketika undang-undang itu menuliskan sesuatu yang baik, harus ada 2% untuk pekerjaan negeri, artinya di aparatur sipil negara, dan 1% di lingkungan swasta, itu harus didukung oleh strukturnya juga. Misalnya, ada nggak mekanisme mekanisme sanksi begitu, sanksi yang ditimbulkan ketika tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, banyak kuota yang diamanatkan akan mendapat apa, atau mungkin rewardnya ya. Ketika mempekerjakan penyandang disabilitas, ini contoh saja, maka pajak perusahaan akan dikurangi umpamanya. Dan kemudian ini juga terkait dengan budaya. Karena di perusahaan itu biasanya ada sekitar 100 lebih orang, apakah mereka itu sudah cukup aware dan tersensitisasi dengan baik oleh isu disabilitas? Bagaimana ketika nanti ada 2 orang dengan disabilitas bekerja di sana, apakah akan mendapat penolakan atau sebaliknya? Baik, ya sebelum kita jeda kita angkat telepon terlebih dahulu. Ada Roni di Jakarta. Selamat pagi Roni. Silakan Roni. Ya, pertanyaan saya, apa peran masyarakat dalam membantu korban-korban pembulian tentang kusta ataupun disabilitas? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Roni. Dan nanti jawabannya akan ditanggapi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dika, tiap minggu kamu masih aktif keliling buat ngajarin anak jalanan yang nggak bisa sekolah? Masih dong, Van. Nggak banyak loh orang yang mau nolong orang lain tanpa pamrih kayak kamu. Makanya aku mau banget kamu daftar dan ikutan Satu Indonesia Awards ke-12. Siapa tahu kamu penerima apresiasi berikutnya. Sebagai bentuk apresiasi untuk generasi muda yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi, serta satu kategori kelompok yang mewakili bidang tersebut, Astra kembali menghadirkan Satu Indonesia Awards yang ke-12 tahun 2021. Pada tahun ini, Astra juga kembali memberikan tambahan kategori khusus kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Segera daftar Satu Indonesia Awards ke-12 mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 2 Agustus 2021. Ingat, setiap penerima apresiasi tingkat nasional akan mendapat dana bantuan kegiatan 60 juta rupiah serta pembinaan kegiatan. Info lengkapnya cek di www.satu-indonesia.com. Indonesia dinilai belum cukup serius dalam melakukan pengendalian tembakau. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya prevalensi merokok pada remaja usia 10-18 tahun dari tahun 2013 dengan persentase 7,20% ke tahun 2018 9,10%. Bagaimana penjelasannya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Berikut penjelasan Tubagus Haryo, Tobacco Control Advocate dari Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC. Dan kalau kita lihat regulasi misalnya untuk pengendalian tembakau, kita cuma punya Undang-Undang Kesehatan, terus PP 109 tahun 2012, yang notabene lihat Reskesdas 2018 itu juga nggak ngefek. Berarti kan dari sisi kekuatan regulasi itu juga belum serius. Sehingga pintu masuk yang paling efektif sebetulnya politik
political will yang diwujudkan dengan kebijakan yang cukup kuat dan juga edukasi kepada masyarakat yang nggak harus habis-habisnya gitu loh. Kalau kita lihat pesan dari Pak Menteri Kesehatan di peringatan HTTS, beliau mengemukakan lebih banyak ke arah misalnya edukasi. Kalau kita kombinasikan sebetulnya ada yang disebut dengan edu advokasi. Jadi di samping sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya, tetap ada advokasi kebijakan yang bisa mengiringi itu. Hey, tahu nggak? Kalau konten-konten jahat dan negatif seperti hoax dan ujaran kebencian itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti video, grafis, atau komiks. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Nggak terasa ternyata kita sudah di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Sudah hampir pukul 10 ya. Artinya kita harus cepat saja nih untuk membahas kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube channel kami di Berita KBR di live chat gitu ya. Kemudian juga penelpon yang sebelum jeda tadi ada Mas Roni di Jakarta. Di sini Mas Angga Yanuar, manajer proyek inklusi disabilitas NLR Indonesia siap menjelaskan. Kemudian Mbak Sukira Ilmiana juga owner PT Anugerah Frozen Food, dan Mas Muhammad Arfa, pemuda OYPMK ya. Dan kita masih ngomongin soal tema memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta, kenapa tidak? Nah, dari Mas Roni tadi sebelum jeda, bagaimana peran masyarakat untuk membantu teman-teman disabilitas atau OYPMK yang pernah menerima stigma atau bullying? Apa yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat? Mas Angga. Ya, terima kasih Mas. Mas Roni, terima kasih. Saya akan mulai dengan sumber-sumber stigma ya, artinya perundungan atau bullying itu adalah bentuk nyata dari satu buah stigma yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama adalah pribadi, kemudian masyarakat, kemudian kelompok profesi, dan juga yang terakhir adalah institusi. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, yang paling mudah itu adalah menjaga konsep bahwa manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang semuanya itu baik. Semuanya itu sempurna dan memiliki derajat yang sama. Kemudian yang kedua, itu kalau kita mau sedikit mengeluarkan effort, kita bisa membaca-baca atau membekali diri terkait dengan kondisi tertentu yang dialami oleh seseorang. Nah, yang ketiga ini mungkin lebih memerlukan usaha yang banyak, itu adalah mendorong atau melakukan komunikasi publik sehingga memunculkan kebijakan yang mendukung tentang pengurangan stigma serta peningkatan rasa percaya diri penyandang disabilitas dan juga orang yang pernah mengalami kusta. Itu Mas. Baik. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mbak Zukira? Kalau saya sih sama seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Angga. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, sejauh ini Mbak Sukira saya penasaran juga nih. Mbak Sukira ini kan perusahaannya mempekerjakan magang juga ya bagi OYPMK. Nah, kira-kira apa tantangan yang dihadapi sejauh ini? Tantangan yang saya alami sih sebenarnya dari pelanggan ya. Saya juga sempat tanyakan kepada salah satu magang yang kemarin, bagaimana tanggapanmu kepada pelanggan yang datang.
awalnya mereka apa ya tanggapannya, apa cara menatapnya, bagaimana ya gitu. Tapi Suaranya nggak stabil nih, Mbak. Mbak Sukira. ya jelas Ya. salah. Oke. Ya. Kalau ini dari segi tanggapannya, dari tanggapan korban, yang kadang cara menatapnya itu yang sinis, dan kadang juga yang datang ketemu sama saya dan siapa itu yang jadi kasir gitu. Jadi saya jelaskan mereka adalah salah satu magang di perusahaan saya, dan dia juga sama dengan karyawan yang lain. Karena menurut saya peluang kerja bagi kawan-kawan disabilitas dan OYPMK itu kami anggap ya, baik di instansi maupun pemerintah. Gitu. Baik. Iya. Nah, kalau dari Mas Arfa, halo, Mas Arfa. Ya, karena kan beberapa waktu lalu Anda mendapat kesempatan magang di kantor Satpol PP Makassar ya kan. Nah, tantangan yang dihadapi apa nih waktu magang di sana? Ada kendala nggak yang dialami? Kalau Halo. pengalaman saya, Mas, pengalaman saya waktu mengikuti pemagangan di kantor Satpol PP, tentunya saya sangat senang karena di situ saya tahu rasanya kerja dan mendapat pengalaman yang tidak pernah saya rasakan, yaitu diajari bikin absen, menulis nomor surat, bersurat, mengantar surat, dan diajari teknik-teknik menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Hambatan saya waktu itu pengaruh kendaraan dan juga jarak, karena antara rumah dan kantor sangat jauh, jadi agak terlambat kalau ke sana. Oh, jadi hambatannya di transportasi ya? Iya, Mas. Oke. Nah, kalau sekarang masih magang? Udah tidak ada, Mas, karena ada juga pandemi. Oh, karena pandemi. Tapi saya juga mendaftar di programnya NLR. Oke, mudah-mudahan sukses ya, berhasil ya. Terima kasih, Mas. Siap. Nah, kalau dari Mbak Sukira sendiri nih, ada pesan apa sih untuk meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat supaya lebih peduli lagi terhadap OYPMK dan juga penyandang disabilitas? Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Halo, Mbak Sukira, suaranya belum terdengar? Iya. Yes. Lebih dekat lagi mungkin headsetnya, speakernya. Belum terdengar? Sayang banget ya. Kita pengen dengar sebagai closing statement sekaligus. Dan Mas Angga juga sepertinya ada gangguan teknis nih, Mas Angga. Sudah live terlebih dahulu. Gimana Mbak Sukira? Ya. Ya, coba Mbak Sukira. Belum terdengar sih sebenarnya Mbak Sukira. Ya. Ya. Oke. Aduh, mati-mati lagi. Maaf sekali karena waktunya juga sudah habis ini ya. Semakin mepet aja ke pukul 10. Sayang sekali saya tidak bisa meneruskan kembali untuk talk show pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama NLR Indonesia dengan tema memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Kenapa tidak? Saya harus segera pamit. Terima kasih karena keterbatasan waktu juga. Dan untuk Mas Arfa, selalu semangat ya Mas Arfa ya. Sukses selalu ya. Salam buat semuanya, teman-teman OYPMK yang lain juga. Dan buat Mbak Sukira, jangan berhenti untuk terus menginspirasi masyarakat yang lainnya.
Terima kasih atas kehadirannya. Dan kepada Mas Angga dari NLR, sayang sekali saya tidak bisa berpamitan langsung dengan Mas Angga. Dan saya Rizal Wijaya dari Ruang Publik KBR. Terima kasih, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.